قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Rame apa namanya kalau boleh saya isi terkait untuk milad ulang tahun itu kan ada beberapa orang yang bilang kalau ulang tahun itu ini gambaran sih kayak apa sih sebenarnya untuk konteks itu, apalagi kita mendekati ulang tahun ya milad gambaran kayak apa kalau menurut pendapat jenengan juga. Kalau kita bahas istilah ya, sebenarnya istilah itu sesuatu yang menurut saya rentan ya. Rentan itu artinya ketika kita membahas sesuatu dan kita fokus ke namanya, ke istilahnya, ini akan membuat sebuah kekacauan ketika dihubungkan dengan hukum. Contoh seperti milad atau ulang tahun. Orang ngotot milad itu nggak ada di Quran. Milad itu ulang tahun itu nggak ada. Ya, sampai kapan kita mau nyari istilah ulang tahun di Al-Quran kan seperti itu? Iya. Makanya kalau kita ingin bahas sebuah hukum, kita kembalikan dulu ini fokusnya apa, ini konteksnya apa. Jadi ya di ulang tahun itu isinya apa? Tentu yang kita bisa bahas adalah di ulang tahun itu ada istilah tujuan untuk mensyukuri seluruh perjalanan kehidupan, mensyukuri kesehatan, mensyukuri semua yang sudah diberikan Allah selama tahun yang disebut ulang tahun itu. Selama 20 tahun itu misalkan kita dapat apa, orang kan tentu di momen ulang tahun itu pasti refleks lah, hatinya pasti ya Allah, alhamdulillah saya sudah sampai sejauh ini. Apalagi kita yang sudah berkeluarga kan pasti dulu waktu masih belum punya istri ibaratnya ngerokok ngeteng kayak gini ya. Rokok ngeteng itu loh, itu real pak, saya juga ngerasain itu. Bahkan sekalipun saya sekarang sudah nggak ngerokok, tapi dulu waktu belum punya istri itu ibaratnya mending rokok ya, mending orang mangan daripada orang rokok. Gitu. Itu serius. Ini kita nggak membahas rokok haram atau halal ya, tapi ini hanya menceritakan bahwa dulu sebelum menikah sampai segitunya dan sekarang sudah menikah di usia yang sudah sejauh ini katakanlah, dan ini kita bikinkan acara untuk mensyukuri itulah. Tentu semua orang ketika ulang tahun pasti ngarahnya ke situ. Nggak mungkin terus ulang tahun ini aku niru orang barat. Saya kira kalau kita orang Islam bikin acara terus di angan-angan kita terus ini saya ini ngiblat sama orang barat ini, itu nggak ada. Tentu nggak ada. Nah, makanya
ada istilah innamal a'malu binniyat itu ya memang gunanya di situ. Bukan kita bisa melakukan segala sesuatu yang penting niat kita, bukan, tapi segala sesuatu yang kita niati dengan baik itu ya akan menjadi ibadah juga. Apalagi ini memang dari awal tujuannya mengibadah, bersyukur itu ibadah. Satu, yang kedua mengeluarkan harta untuk dibelikan makanan, diberikan orang, ini juga ibadah. Sedekah. Dua, bahkan ada istilah tidak ada pemborosan, tidak ada penghambur-hamburan harta dalam tasarruf atau penggunaan harta ke hal-hal yang baik. Itu ada seperti itu. Jadi selama harta kita digunakan, diperuntukkan untuk hal-hal yang baik, itu tidak ada istilah menyia-nyiakan, itu enggak ada. Oke. Aku tiap hari ngasih makan teman-teman guru di sini setiap pagi. Kalau ada orang komen, wah apa sih? Mau pada sangu dawek di tukok nemangan. Loh, nggak apa-apa, saya kan sedekah, niat sedekah. Apa nggak sia-sia? Nggak ada. Jadi kalau dalam hal lain ada istilah israf, kita makan sendiri terlalu banyak, itu israf, dosa. Ngarahnya ke mubadzir. Tapi kalau dikasih orang, disedekahkan, seberapapun jenengan membuang itu, katakanlah ibaratnya menghamburkan itu, tidak ada istilah israf. Jenengan sama sekali tidak akan pernah dosa. Jadi uniknya ibadah itu seperti itu. Makanan banyak, sebaskom kita makan sendiri, dosa israf, melampaui batas. Ya. Tapi sekalipun ini juga mungkin israf di Pak Beni, tapi ketika Pak Beni mendapatkan itu dari jenengan dapat pahala karena dikasih ke orang. Lah, tapi nanti ketika Pak Beni juga menghabiskan itu sendirian, israf, itu jadi israf lagi, seperti itu. Oke, gambar sih. Oke. Ya seperti itu. Uniknya seperti itu. Itu kalau ulang tahun pertama itu. Terus pasti nanti ada mungkin ditambahi doa bersama apa. Dan yang paling tidak bisa disangkal adalah ibadah yang dikonsep dengan mengajak orang banyak. Ini benar-benar tidak bisa disangkal pahalanya. Benar-benar. Karena sholat pun yang levelnya adalah imaduddin, tiangnya agama, itu kalau berjamaah kita tahu semuanya. Ya. Bagaimana luar biasanya sholat itu ketika sendirian dan dijadikan bersama. Makanya seluruh ibadah, seluruh aktivitas kebaikan kalau berjamaah itu seburuk apapun awalnya pasti akan dapat pahala. Contoh mungkin kita kayak bagi-bagi makanan itu awalnya mungkin riya. Tapi ketika memang kita bagikan ke semua orang yang ada di sekolah ini, ya oke, kita riak di awal, kita tidak dapat pahala dengan amal kita. Tapi ternyata dari mereka yang kita kasih dengan kebahagiaan mereka yang mereka tidak menyangka datangnya dari jenengan itu, terus mereka refleks tulus mendoakan jenengan, dosa riak jenengan hilang. Itu yang kita kadang susah membandingkan. Kita awalnya ngasih riak, tapi sedekahnya tertolak nih. Tapi ternyata orang-orang itu nggak tahu kalau kita riya. Di saat kita ngasih, orang-orang itu tuh dan benar-benar bersyukur. Ya Allah, tiba-tiba Pak Sasi ngasih saya jam segini. Refleks, ya Allah, mudah-mudahan Pak Sasi dimudahkan segalanya dan lain-lain. Ya Allah tentu Maha melihat ketulusan mereka, bisa saja menutupi keriaan jenengan. Oke. Itu yang mungkin perlu kita tanamkan, bahwa bagaimanapun kalau berhubungan dengan orang banyak, besar kemungkinan apa-apa yang buruk yang ada dalam ibadah kita akan tertutupi terus. Makanya ya apapun dianjurkan untuk bareng-bareng. Bahkan sekedar ngopi pun kalau bareng-bareng nanti efeknya juga akan seperti itu. Lah tapi ini cuma satu dan bukan kopi, iya kan? Cuma satu dan bukan kopi, ini gimana ini? Tim konsumsi mana ini? Kopi. Aduh.
Kayak tergambar sih Cat. Kadang-kadang saya sering bertanya sih, apa benar sih pendapat orang bahwa mengadakan pesta ulang tahun itu dalam Islam itu dilarang. Karena itu yang kita sampai sekarang. Kemungkinan itu gambaran lah bahasanya kan. Nah ini di luar konteks ya. Kalau tadi kan di awal sempat ngobrol-ngobrol masalah bohong. Aku kasih gambaran sih. Kalau bohong itu kalau yang berlebihan malah boleh atau gimana tadi? Kalau boleh saya ambil apa namanya? Ya untuk halal sesuatu kebaikan lu boleh kan? Bohong demi kebaikan. Ayo. Iya, artinya gini. Kita tidak benar-benar meniatkan untuk berbohong. Tapi bahasanya kita mengambil akhafud dororoin. Jadi ketika kita dihadapkan dalam dua kesulitan, dua hal yang memang akan berbenturan, kita boleh untuk melakukan bahasanya sedikit berpolitik untuk membuat mereka islah. Karena islah itu rukun damai. Ya. Jadi mungkin contohnya seperti ini. Ada cerita seperti ini. Jenengan habis dari rumahnya Pak Beni, kan? Terus pulang ketemu saya misalkan, sedikit ada masalah. Nah, jenengan ngomongin Pak Beni. Nah, setelah itu saya ketemu sama Pak Beni. Pak Beni mungkin ngerasa ada yang aneh dengan jenengan gitu. Dan Pak Beni tanya sama saya, Pak Sasi ngomong apa? Pak Sasi tadi itu gini loh, dia tuh pengen ngasih surprise ke jenengan tapi nggak enak, barangnya cuma sedikit, tapi dia beneran pengen ngasih ke jenengan. Pantesan kok tadi kayak bingung. Nah, akhirnya reda lah kecurigaan Pak Beni yang mungkin melihat jenengan kok aneh, kayak mau marah tapi kok nggak itu. Itu adalah mungkin sesuatu yang ya saya nggak berkata yang sebenarnya, tapi itu benar-benar baik untuk jenengan berdua. Hal seperti ini yang mungkin di era modern ini selalu menjadi sentimen orang-orang bahwa kayak gitu tuh bohong, kayak gitu tuh dosa, tanpa melihat sudut pandang lain bahwa di balik itu ada kemaslahatan yang menjadi sebuah amal. Sekarang bagaimana ketika orang yang awalnya emosi menjadi tenang, menjadi penyayang, menjadi rukun, terus mau dikatakan dosa, tentu tidak bisa. Nah, apa itu tadi bukan bohong? Ya, kembali ke awal lagi. Oke, mungkin itu bohong, tapi Allah juga tidak akan pernah menutup mata bahwa bohongnya itu memang murni karena itu. Jadi bukan itu bohong yang bisa ditolerir dan artinya itu halal, enggak. Ya mungkin itu memang benar bohong dan dosa. Tapi harus diingat juga bahwa dosa bohong itu mungkin akan Allah tutup dengan pahala, ya, pahala dari efek bohong itu membuat panjenengan berdua rukun. Jadi mungkin ini PR kita semua ya. Ambil kesimpulan lah tadi. Simpelnya gini. Terurai gitu kan. Iya, di era modern ini kita sering secara tidak sengaja digiring, diarahkan entah itu dari lingkungan atau dari media sosial untuk menjalankan agama ini dengan benar-benar ini harus ini harus ini. Itu yang mungkin justru akan menghancurkan kita di zaman akhir, karena sudah dipastikan bahwa zaman akhir itu semakin akhir semakin berkonflik, semakin penuh dengan konflik. Nah, ketika kita beragama dengan kaku, dengan bahasanya rigid, kalau bahasanya bapak mungkin rigid ya, saya belajar dari bapak banyak ya, mungkin itu bahasanya rigid. Kalau kita rigid pasti secara tidak langsung kita akan bunuh diri namanya ya. Dengan kondisi yang semakin banyak konflik, kita kaku dalam beribadah, akhirnya justru menimbulkan banyak gesekan, banyak benturan, dan tentu
Iya, sekali lagi Allah tidak menutup mata. Dari mana asal benturan itu? Kalau itu ternyata dari gaya beragama kita, ya tentu kita agamanya zong. Itu yang sangat mengerikan sih. Tapi berarti porsinya boleh boleh dilakukan dalam porsi-porsi tertentu kan? Betul, ya. Betul. Seperti halnya dalam keadaan darurat kita boleh makan bangkai ketika mungkin kita jadi relawan untuk pergi ke Gaza mungkin. Rumput habis, batu habis, adanya bangkai. Ya kita makan selama itu bisa membuat kita tetap berdiri. Tidak sampai kenyang. Tapi kalau kita lanjutkan, enak juga ternyata bangkai ya. Berlebihan apa tadi namanya? Israf. Itu bahaya. Itu bahaya. Ya, tergambar lah. Betul. Semuanya kalau yang berlebihan berarti nggak boleh kan? Ya. Termasuk istri yang berlebihan. Oke, saya akan jemput anak dulu. Oke, makasih ya, Tat.